Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Seluruh puji dan syukur selalu tiada henti kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita masih istiqomah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita untuk sementara waktu, semoga kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Surau Nurul Ikhlas yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan yang hadir, anak-anak kita yang sangat kita sayangi, peserta pesantren. Ada pesantren? Bu, ada ya Bu ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak kita selalu banyak mendapat ilmu agama dan menjadi anak yang soleh dan solehah hendaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang tanpa terasa kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Jadi memang tidak terasa sudah Ibu. Entah lah pisah loleh. Jadi lah menurun ya Pak ya. Jadi ternyata memang begitulah siklus hari kehidupan itu, tanpa terasa udah tahu-tahu lah menurun saya. Yang jelas kita isi dengan sebaik-baiknya, agar kita menjadi hamba yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap tidak menjadi orang-orang yang merugi. Ada manusia yang merugi di bulan Ramadan, ada manusia yang beruntung. Jadi Al-Baqarah 183 itu kan orang beriman puasa agar dia beruntung, menjadi orang yang bertakwa. Tapi syaratnya dia puasa, kemudian dia hidupkan malam dengan sholat tarawih. Siapa saja manusia yang merugi itu, semoga kita tidak ya Bapak Ibu ya, anak-anak kita, cucu kita, turunan kita. Seandainya ada satu orang yang merugi, itu adalah orang yang tidak melaksanakan puasa itu sendiri. Ada yang mencatat silakan. Karena panitia situ tidak dikasih judul. Ini ada juga. Satu orang yang merugi itu yang tidak berpuasa. Lah datang Ramadan tidak puasanya tuh. Dulu di hari yang lain susah untuk puasa. Senin Khamis, puasa 13, 14, 15, puasa Daud, itu berat sekali. Akhirnya masuk Ramadan tidak judo. Atau merugi itu. Man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, sia yang sengaja meninggalkan puasa kata Rasul tanpa uzur agama, larangan syariat, lam yaqdi syamud dari wa insamahu. Tidak bisa dibayar nanti di qadha walaupun dia puasa sepanjang masa. Ini kadang-kadang banyak alasannya tuh di Karajo bari mana, latih mana. Karajo tidak bisa ditinggal do. Kalau ni duit Karajo lah do tu. Kalau ni duit awak do, lah do Karajo tu. Karajo kun tu nawak lakukan kun. Padahal masa depan yang panjang dan abadi kita di akhirat. Itu yang awak tinggalkan rugi awak tu. Satu, manusia yang tidak puasa atau yang meninggalkan puasa. Yang kedua, manusia yang merugi itu yang tidak sholat.
Nyo kadang lai puaso, sembayang indah. Barik mana? Di situ ndak ada tempat lain. Iyo barik solat tu, solat 5 waktu tu, rasa membawa gunung rasa susah kali. Nah, jadi manusia yang merugi adalah yang tidak melaksanakan solat 5 waktu. Apalagi kalau lah bawa ko untuk gunanya duit. Gunanya duit itu untuk kehidupan di dunia kau sewantanya kau. Paling kancang 200 tahun. Dan itu jarang lah manusia yang 200 tahun. 200 tahun tu ndak bantu lo tu. Ada di siku. Ada ndak? Jangan 200 le, 90 saja cocok sih buka kacau tu. Latak kuih mencari diri seorang tu. Ala kari pui je doa, bantu tawang buat bui je. Kari nyui je doa. Orang lama lenga-lenga saja mencari awak le. Ndak ada anunya lah dah. Jadi begitulah. Jadi solat adalah untuk kita. Untuk awak. Amal pertama kali diperiksa nanti adalah solat. Awalu ma yuhasabu bi'abdi yaumal qiyamah as-solah. Begitu kata Rasul. Solat. Jadi, mari anak-anak awak, bapak ibu, cucu-cucu awak, jangan sampai ndak solatnya diawasi. Oh, ndak solatnya dilacui, buliah. Anak awak. Sialan kau berang. Awak mendidiknya mah. Kalau ndak solat, ndak taraja, ndak tarati, ndak tertibnya, ndak terbiasa dari sekarang, sampailah kadangnya nanti tinggal solatnya, atau orang gae nanti yang dibawa, yang dielu ke neraka tu. Batu ayah jomandenya ndak sukses dalam mendidik. Pelihara dirimu kata Allah dan keluargamu, kan gitu. Solat. Yang kedua, yang ketiga yaitunya yang tidak solat jamaah. Awak lagi solat pak, jamaah ndak. Padahal solat jamaah itu jauh lebih utama dan lebih afdol. Salatul jamaah afdol min salatil fardhi bi 27 darajat, 27. Sekali awak solat isya di siko, sama juga 27 kali solat seorang di rumah. 27 kali itu 27 hari. Karena solat isya itu sekali sehari. 27 hari itu hampir sebulan. 1 berbanding sebulan. Maka rugi sangat awak kalau tidak solat berjamaah. Jadi terutama yang dakik dari surau nur di kelas gua selalu disampaikan. Dulu acok dalam wirid nombor sampai kayak gitu kan. Hukum diri awak tu setiap solat 5 waktu tu wajib berjamaah. Itu hukum diri itu. Itu serah mau di surau, mau di masjid, mau tempat karajo, mau di pasar, silakanlah. Nampak kok jamaah. Itu yang perlu dulu. Ya, Bapak ya. Jadi jangan tinggalkan solat berjamaah. Kemudian termasuk manusia yang merugi itu yaitunya yang tidak tilawah Al-Quran. Dulu di luar Ramadan jarang baca Al-Quran. Kini lah masuk Ramadan indah aja doh. Payah mana baca Al-Quran tu? Maka dibiasakan baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sebagai syafaat nanti. Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Begitu kata Rasul. Baca Al-Quran nanti di hari kiamat, Al-Quran itu kan sebagai syafaat, penolong atas izin Allah. Dia baca Al-Quran. Quran kan banyak ini. Apalagi bapak ibu yang sudah punya handphone itu Android, wajib ada aplikasi Al-Quran dalamnya. Kalau tidak zalim buat namanya itu. HP rancak tapi tidak ada aplikasi Al-Quran itu. Nanti Allah akan hisap dan Allah akan tanya itu. Saja yang dalam tidak main WA saja kerjanya, TikTok saja kerjanya gitu kan. Cari adik-adik ini mau ikut kerjanya, duduk bamanuang di toilet, di pasar, di Tiongkok, dia Tioto, tidak tanggung-tanggung, ikut sebentar, TikTok tu. Nanti akan dihisap nanti di akhirat itu. Jadi yang selalu kita jaga tilawah Al-Quran. Yang keberapa itu? Mana betong lah. Yang kelima, yang tidak solat sunnah tarawih. Tarawih, jangan tinggal. Hadis itu ada mansoma untuk puasa itu, ada mangkoma mendirikan malam. Itu salat tarawih itu. Mangkoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Siapa yang salat tarawih ghufira lahu. Allah pasti berikan ampunan. Yang kedua hadisnya,
mangkoma ma'al imam, siapa yang salat tarawih bersama imam hatta yang syarifah, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lail, dicatat ditulis baginya bagaikan dia salat semalam suntua. Ibu pernah salat semalam ndak berhenti-henti, Ibu? Lain ndak? Indak lain. Sama pun ndak ya dah. Ikut yang tarawih yang sampai tinggal. Ndak ada alasan, lembur ini semacamnya. Itu alasan saja tu. Yang sampai tinggal. Mungkin ni kalau kini apalagi menjelang akhir Ramadan jamaah yang paling ramai itu di kafe itu. Panjang bebas itu tangguh tu. Ba kinci-kinci itu. Entah siapa imam situ, ya leh doa. Allahu a'lam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi yang apa tadi? Awak dah metong dah memang payah aja gitu kan. Apa yang kelima tadi? Yang tidak tahu salat tarawih. Yang keenam lagi ya. Yang terakhir, yang keenam, yang tidak bayar zakatul fitrah. Tuh, tadilah diumumkan de ustaz kita. Jangan sampai tidak bayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebagai sarana untuk diterimanya ibadah awak. Zakat fitrah, hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai indah. Syahrul Ramadan mu'alakun baina samawati wal ard. Ramadan seseorang pahalanya itu tergantung antara langit dan bumi, ndak naik ndak turun hatta yu'adiyal sadaqatul fitrah, sebelum ditunaikan zakat fitrah. Jangan bekola saudara ayo lo baru bayar zakat. Nyo ado. Siap rayo baru bayar zakat. Karena ambo pernah ditelepon gitu kan. Jadi jangan. Jadi makanya jauh-jauh hari disampaikan dek pengurus, dek panitia, dek ustaz kita agar jangan sampai membayar zakat fitrah, tidak. Karena menjelang akhir-akhir Ramadan tu atau menjelang rayo tu, aku lo super sibuk sedoe kok. Sibuk sedolanya, kue karayo, baju anak karayo, baju awak karayo, baju abah anak karayo, rumah karayo, kamu dia, ilia mudia, sadualah sibuk, akhirnya tinggal. Padahal yang di akhir tu 10 malam terakhir itu luar biasa itu. Min alfisyah, lebih baik dari 1000 bulan. Oh iyalah, itu makanya itikaf itu. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mohon maaf sebenarnya saya ada diminta nuzul Al-Quran arah KB pas itu. Saya udah bilang, ambo di surau semua kan. Nggak ada Buya ngaji di situ dulu. Siap tuh kami tunggu, siap tarawih kami tarawih lo dulu gitu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, tidak bisa lanjut di sini. Mudah-mudahan kedepannya Allah berikan kita kesehatan, keistiqomahan nanti. Dan terakhir saya mohon doa Bapak Ibu, anak saya yang ketiga dia mau berangkat, mau mendaftar ke Universitas Al-Azhar Khairul Mesir. Lalu beliau minta doa Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah ijabah. Karena sudah 2 di sana, yang besar dan nomor 2 sudah berada di sana. Mudah-mudahan dia tetap tabah, sabar dan istiqomah selalu. Demikian saja, Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat. Sekaligus saya mohon pamit dan mohon undur diri kepada Bapak Ibu, jamaah dan pengurus. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.